Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Indah Widuri dari 10 ATKP 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang surat niaga. Surat niaga adalah suatu surat yang dibuat atau ditulis untuk kepentingan bisnis atau perdagangan. Fungsi dari surat niaga yang pertama sebagai bukti nyata terjadinya perjanjian. Yang kedua sebagai alat pengingat yang dapat diarsipkan dan bisa dilihat setiap dibutuhkan. Yang ketiga sebagai wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Yang keempat sebagai pedoman kerja dalam menjalankan tugas. Yang kelima sebagai alat untuk promosi. Dan yang terakhir sebagai bukti dari sejarah. Ciri-ciri dari surat niaga yang pertama, surat niaga selalu berkaitan dengan hal bisnis atau perdagangan. Yang kedua, surat niaga menggunakan kata-kata yang baik dan persuasif untuk menarik perhatian. Yang ketiga, surat niaga dibuat secara resmi dengan bahasa baku dan ketentuan penulisan surat yang baik. Yang keempat, penyampaian maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti. Yang kelima, surat niaga cenderung menggunakan bentuk formulir agar lebih efisien, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Jenis-jenis dari surat niaga yang pertama ada surat perkenalan. Surat perkenalan adalah surat yang dikirimkan oleh penjual ke pembeli untuk memperkenalkan diri atau produk yang dijualnya. Yang kedua ada surat penawaran. Surat penawaran yaitu surat dari penjual ke pembeli yang bertujuan untuk menawarkan suatu produk. Yang ketiga ada surat konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi pesanan yaitu surat yang dibuat penjual kepada pembeli untuk memastikan barang atau jasa apa saja yang dipesan, total pemesanan, cara pembayaran, dan detail pengiriman barang. Yang keempat ada surat penolakan pesanan. Surat penolakan pesanan adalah surat yang dikirim penjual apabila mereka tidak bisa memenuhi permintaan pembeli karena suatu hal. Yang kelima, surat pengiriman pembayaran, yaitu surat yang apabila pembeli sudah menerima barang yang mereka pesan dan tidak ada komplain tentang barang tersebut, maka pembeli wajib melakukan pembayaran. Yang keenam, ada surat jawaban penangguhan pembayaran. Surat jawaban penangguhan pembayaran adalah surat yang dibuat oleh penjual apabila pembeli mengirimkan surat penangguhan pembayaran. Yang ketujuh, surat jawaban pengaduan. Surat jawaban pengaduan adalah surat yang apabila penjual menerima surat pengaduan, penjual harus sesegera mungkin untuk menjawab surat tersebut dengan jawaban pengaduan. Yang kedelapan, surat permintaan penawaran adalah surat dari pembeli ke penjual yang isinya meminta penjual mengirimkan surat penawaran tentang suatu produk. Yang kesembilan, surat pesanan adalah surat yang dibuat oleh pembeli ke penjual yang isinya memesan produk yang akan dibeli. Yang ke-10 ada surat pemberitahuan pengiriman barang. Adalah surat yang dibuat oleh penjual sebagai jawaban atas pesanan pembeli berisi tentang pemberitahuan bahwa pesanan disetujui dan siap dikirim. Yang ke-11 ada surat penagihan. Adalah surat yang dibuat oleh penjual kepada pembeli karena pembeli sampai batas waktu yang telah disepakati sebelumnya belum juga membayar. Ke-12 ada surat penangguhan pembayaran. Adalah surat yang dibuat oleh pembeli karena inisiatifnya sendiri atau karena adanya surat penagihan dari penjual. Dan yang terakhir ada surat pengaduan atau komplain, yaitu surat yang dibuat oleh pembeli karena adanya masalah yang terjadi dengan produk yang diterima. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang jenis-jenis surat niaga. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang alur surat niaga. Yang pertama,
Penjual memperkenalkan atau mempromosikan produk atau barang melalui surat perkenalan atau surat promosi kepada pembeli agar konsumen atau pembeli tertarik akan barang yang dipromosikan dan membeli produk tersebut. Yang kedua, kemudian pembeli meminta kepada penjual surat permintaan daftar harga. Selanjutnya, penjual menawarkan produk yang dimiliki melalui surat penawaran kepada pembeli. Lalu, pembeli memesan produk atau barang kepada penjual melalui surat pesanan. Lalu, dari surat pesanan yang diberikan kepada pembeli, maka penjual akan mengirim barang tersebut melalui surat pengiriman barang. Apabila konsumen atau pembeli kurang puas akan pelayanan yang diberikan penjual, maka pembeli dapat mengirimkan keluhannya di surat keluhan dan penyelesaian. Dan terakhir, setelah itu, baru penjual meminta tagihannya dengan menggunakan surat tagihan kepada pembeli. Selanjutnya, surat niaga juga memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada kop surat, selanjutnya nomor surat, lampiran, perihal, tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat yang berupa pendahuluan, inti, dan penutup, lalu salam penutup, tanda tangan pengirim surat, dan yang terakhir jabatan pengirim surat. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang surat niaga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.